Petani dibantu sarana produksi pertanian untuk mengejar swasembada pangan. Turbulensi helikopter Menteri Pertanian menghempaskan banyak warga. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Sore ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Upaya pemerintah mencapai swasembada pangan melalui bantuan alat produksi pertanian menjadi sajian utama hari ini. Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman safari ke seluruh Indonesia untuk menyerahkan traktor, pompa air, hingga pupuk dan benih unggul. Petani Lampung juga mendapat ratusan unit sarana produksi padi tersebut. Lampung sebagai lumbung pangan nasional ditargetkan menambah produksi padi 1 juta ton. Pemirsa, bersama saya Ferly Siandini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Petani Lampung Utara mengeluhkan minimnya pengairan sehingga produksi ribuan hektar sawah tidak maksimal. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta pemerintah daerah memperhatikan irigasi demi pencapaian swasembada pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menerima keluhan gangguan pengairan saat kunjungan ke sentra padi Kecamatan Abung Semuli, Lampung Utara. Kekurangan air mengakibatkan produksi padi tidak maksimal. Menteri Pertanian berkunjung ke Lampung Utara untuk menyerahkan bantuan alat produksi pertanian, peresmian irigasi tersier serta panen raya padi. Ia meminta pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan petani, terutama jaminan irigasi. Kelancaran produksi padi bakal menjamin pencapaian swasembada pangan. Air, Pak Gubernur ini punya ide cemerlang. Beliau akan membuat pompanisasi di Lampung ini untuk memenuhi kebutuhan air. Dan yang terpenting kita lihat tadi, untuk memenuhi air, kita bangun irigasi di Lampung ini kurang lebih 159.000 hektar. Tadi kita saksikan, itu insya Allah dijadikan contoh. Itu irigasi tersier yang baik. Yakin Pak kita bisa swasembada? Insya Allah, 3 tahun, insya Allah. Kelompok tani mengungkap produksi padi seluas 3.000-an hektar tidak maksimal akibat kurang pengairan. Areal ini hanya panen sekali setahun pada musim hujan. Kekurangan air memaksa petani mengalihkan fungsi lahan. Jadi kendala saat ini adalah air, Pak. Air sama malah sampingan ini malah ngapi loh itu sama nggak dikasih gaduh. Jadi selama ini setiap gaduh nggak dapat air gitu? Iya, gaduhnya hanya musiman aja. Nah kemudian kan kita ada tersier, kemudian ada saluran irigasi. Kenapa kok nggak dapat air? Ya karena itu dari PU-nya, Pak. Gilir, Pak. Kita hanya dapat gaduh musim tahun genap. Minimnya pengairan mengakibatkan kerugian besar. Petani kehilangan 20.000 ton padi setiap panen raya. Kerugian ini berlipat jika pupuk ikut-ikutan langka. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka melaporkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengunjungi sentra padi Abung Semuli, Lampung Utara dengan helikopter Bel TNI Angkatan Darat. Banyak warga gelagapan dan nyaris terhempas saat pesawat hendak mendarat di helipad. Kedatangan Menteri Pertanian dengan helikopter mengundang perhatian warga. Banyak diantaranya berusaha mendekati helipad. Putaran baling-baling helikopter menimbulkan turbulensi. Warga segera berlarian mencari perlindungan karena gelagapan dan hampir terhempas. Aparat TNI dan kepolisian mendekap anak-anak agar terhindar jatuh atau terhempas benda-benda berterbangan. Menteri Pertanian ke Lampung Utara untuk menyerahkan bantuan 491 traktor dan 257 pompa air kepada seluruh kelompok tani Lampung. Dari jumlah ini, Lampung Utara kebagian 36 traktor dan 13 pompa air.
Lampung mendapat banyak bantuan sarana produksi padi karena merupakan salah satu lumbung padi nasional. Lampung ditargetkan menambah produksi 1 juta ton padi per tahun. Selain membantu sarana produksi, pemerintah juga menyuplai pupuk. Ibu punya lahan? Punya, Pak. Berapa hektar? Tanahnya 2 hektar, sawahnya 1/4. Sawahnya 1/4. Terlalu kecil sawahnya. Ada 1 hektar? Nggak ada, Pak. Tolong Pak Spudi bantu ini, gratis pupuk, gratis benih. Terima kasih, Pak. Inilah model PPS saling menyayangi. Kesempatan mantan PPS jadi menteri. Ya, minta sebanyak-banyaknya. Tuh, Pak Spudi catat namanya, jangan sampai ketemu, jangan lupa ya. Menteri Pertanian mengingatkan Dinas Pertanian Lampung Utara membantu kelancaran petani dalam mendapatkan pupuk dan benih unggul. Kementerian Pertanian meningkatkan pengawasan distribusi pupuk dan benih. Dari Lampung Utara, Haryati HK melaporkan. Peletakan batu pertama Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar sudah ditetapkan 25 April. Agenda ini mundur 3 hari karena padatnya jadwal Presiden Jokowi selama konferensi Asia Afrika dan berlanjut kunjungan kenegaraan ke Malaysia. Wakil Gubernur Lampung Bahtiar Basri menyampaikan pengunduran jadwal peletakan batu pertama Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar kemarin siang. Lokasi peletakan oleh Presiden Jokowi di kawasan Sabah Balau, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Pemprov Lampung menerima kabar pengunduran jadwal peletakan batu pertama dari Kementerian Pekerjaan Umum. Meski begitu, persiapan lokasi batu pertama di kawasan perkebunan karet Sabah Balau berlanjut. Bahtiar Basri menyatakan, peletakan batu pertama jalan tol mundur hingga 28 April akibat padatnya jadwal Presiden Jokowi menghadapi konferensi Asia Afrika dan kunjungan kenegaraan ke Malaysia. Rencananya groundbreaking akan dilaksanakan gitu, tapi mungkin lagi persiapan untuk lebih baik lagi ya. Tanggal 28 ya kalau nggak salah ya. Udah ada surat dari Pak Presiden ya Pak? Tanggal 28. Ya, kalau suratnya sudah ada, sudah ini. Jadi kita lagi mempersiapkan untuk pelaksanaan mulai dari sekarang sampai hari H. Mega proyek jalan tol Sumatera sepanjang 2.818 km bakal menelan investasi 360 triliun. Pembangunan tahap pertama Bakauheni Terbanggi Besar sepanjang 140 km digarap PT Utama Karya. Perusahaan negara ini juga mendapat jatah ruas Medan Binjai, Pekanbaru Dumai, serta Palembang Indralaya. Ruas lainnya dikerjakan konsorsium PT Jasa Marga, PT Wijaya Karya, dan PT Waskita Karya. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain, di antaranya PAN Kota Bandar Lampung menerima pengembalian berkas pendaftaran calon kepala daerah. Tetaplah bersama kami. Nikmati spesial promo potongan poin VIP Anda dengan menukarkan 100 poin VIP dengan 10 pack Indomie Soto Lamongan atau 50 poin VIP dengan 2 pack pasta gigi Pepsodent. Promo ini berlaku hingga 30 April 2015. Syarat dan ketentuan berlaku. Chandra Sponsor, belanja nyaman, belanja hemat. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah tangkal, cekal, hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 15.30. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Infobiz, hadir Senin sampai Jumat pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Sebanyak 16 bakal calon kepala daerah mendaftar ke DPD PAN Kota Bandar Lampung. Hingga hari ini, 6 diantaranya telah mengembalikan berkas. PAN bakal menetapkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota melalui survei. Terakhir, mohon maaf, ditelepon Ketua DPD PAN Kota Bandar Lampung. DPD PAN Kota Bandar Lampung menunggu penyerahan berkas bakal calon wali kota dan wakil wali kota sampai 25 April. 6 kandidat sudah menyerahkan berkas. Peserta penjaringan calon sebanyak 16 orang, terdiri 6 kandidat wali kota dan sisanya wakil wali kota. Bendera PAN menjadi rebutan ketua-ketua parpol dalam Pilkada Desember mendatang, antara lain PLT Ketua DPC Partai Demokrat Bandar Lampung, Haryanto, Ketua DPD PAN Bandar Lampung, Tobroni Harun, dan bahkan wali kota Herman HM. Kandidat kuat lainnya adalah anggota DPRD Lampung Hartarto Lojaya serta Rudi Putra Hakim. Banyaknya kandidat kuat bakal menyulitkan seleksi. Wakil Sekretaris DPD PAN Bandar Lampung Indra Safariza menyatakan, PAN ingin mengusung kader internal. Meski begitu, calon lain juga berpeluang besar. Rekomendasi pasangan wali kota dan wakil wali kota bakal ditentukan dengan survei. Meskipun kami ini memprioritaskan ada sejumlah aspirasi kader menginginkan mencalonkan kader, peta politik masih sangat dinamis, masih terlalu prematur. Kalau kita floating, kita tidak akan menerima calon dari eksternal, karena kita masih butuh mitra koalisi. Kira-kira seperti itu. Artinya belum tentu Pak Tobroni akan menjadi calon wali kota. Saya kira tidak menutup kemungkinan, tidak menutup kemungkinan karena petanya masih sangat dinamis. Bisa terjadi juga wakil wali kota begitu. Kalau ini kami secara tim tidak bisa memberikan statement terlalu jauh karena ini menyangkut prinsip dari yang bersangkutan. PAN juga menjajaki kapasitas bakal calon wali kota maupun wakil wali kota melalui visi misi. Hasil survei serta visi misi sangat menentukan kesamaan platform antara calon dan partai. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Anggota DPRD Lampung Hartarto Lojaya berharapan memilihnya sebagai bakal calon wali kota Bandar Lampung. Harapan ini sesuai amanat Partai Demokrat. Jika hanya direkomendasikan sebagai wakil wali kota, Hartarto mengaku lebih baik mundur. Anggota Komisi 3 DPRD Lampung Hartarto Lojaya mengembalikan berkas pencalonan wali kota pada hari kedua. Berkas diterima Wakil Sekretaris DPD PAN Indra Safariza. Hartarto Lojaya yakin PAN bakal memilihnya sebagai calon wali kota karena Demokrat dan PAN memiliki kesamaan platform. Politisi Partai Demokrat ini tidak mempersoalkan siapapun wakilnya. Partai Demokrat mengamanatkan pendaftaran sebagai bakal calon wali kota. Jika PAN hanya merekomendasikan sebagai wakil wali kota, Hartarto Lojaya memilih mundur. Jadi kita semuanya nanti lihat survei, hasil surveinya. Nanti semuanya, nanti Demokrat juga survei. Dan kalau hasil surveinya nanti kita posisinya kita jelas, Demokrat ya berapa besarnya jumlahnya, kemungkinan kita wali kota mungkin juga bisa. Tapi tidak menutup kemungkinan siap di posisi wakil, Bang, berarti? Saya diperintahkan oleh ketua untuk wali kota. Ya. Mungkin dari 4 partai itu kira-kira yang menurut Bang Hartarto yang mendapat peluang akan mendapatkan rekomendasi partai apa? Politik kan dinamis ya. Bisa saja berubah juga. PAN bukan satu-satunya harapan. Hartarto Lojaya juga mendaftar di 3 parpol lainnya. Ia memperhitungkan peluang lolos rekomendasi sama besar. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Ya pemirsa, berbeda dengan Hartarto Lojaya, Rudi Putra Hakim berbesar hati mendaftar sebagai bakal calon wakil wali kota. Sebagai tokoh muda, ia menyadari belum memiliki pengalaman pemerintahan. Meski begitu, banyak kandidat wali kota ingin berpasangan dengan dirinya. Rudi Putra Hakim sudah mengembalikan berkas pendaftaran bakal calon wakil wali kota Bandar Lampung. Putra pengusaha Nuril Hakim Johansyah ini memilih kursi penguasa kedua karena pertimbangan belum berpengalaman dalam pemerintahan. Rudi Putra Hakim merasa sebagai tokoh muda berhak berbuat demi kemajuan kota Bandar Lampung. Sejumlah kandidat kuat wali kota mengajaknya sebagai pendamping, namun ia tidak bersedia menyebut secara terang-terangan.
Ya, yang pasti saya berkaca diri dulu gitu kan. Yang pasti saya ini minim pengalaman dan minim umur gitu. Cuman insya Allah saya punya niatan yang baik. Insya Allah nanti memang saya bagaimana ke depan 5 tahun ke depan kalau memang saya bisa bersinergi dengan calon wali kota nanti atau wali kota terpilih nanti sehingga bisa membawakan dampak yang positif buat masyarakat Kota Bandar Lampung ke depan. Kira dari sekian calon wali kota yang paling intent untuk berkomunikasi. Karena kan politik ini dinamikanya bergerak terus ya. Jadi memang saya nanti berdasarkan apa yang memang nanti kata arahan dari partai, saya bakal taat dan patuh nanti kebijakan partai kemana arahnya. Peluang memenangi kursi calon wali kota maupun wakil wali kota PAN cukup terbuka. Rudi Putra Hakim bakal mengikuti semua tahapan penjaringan termasuk visi, misi, dan survei. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi lain, di antaranya petani Lampung mendapat bantuan traktor dan pompa air untuk mewujudkan swasembada pangan. Ikuti informasinya sesaat lagi. Temani akhir pekan Anda dengan berita kriminal yang terjadi selama 1 pekan. Cekal akhir pekan setiap Sabtu hingga Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Penuh informasi tercepat dari berbagai peristiwa yang baru terjadi, dikumpulkan menjadi menu berita utama dan disampaikan langsung bagi Anda. iNews Petang hadir setiap hari pukul 17.03 waktu Indonesia Barat. iNews TV, inspiring and informative. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan ITV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Terima kasih Anda masih bersama kami. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyerahkan ratusan traktor dan pompa air kepada petani Lampung. Bantuan sarana produksi pertanian ini mendukung tambahan produksi padi dan swasembada pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Pangdam Sriwijaya Maijen TNI Iskandar mengunjungi Kecamatan Abung Semuli, Lampung Utara kemarin siang. Ia menyerahkan bantuan 491 traktor dan 257 pompa air kepada seluruh kelompok tani Lampung. Dari jumlah ini, Lampung Utara kebagian 36 traktor dan 13 pompa air. Andi Amran Sulaiman menyatakan bantuan sarana produksi pertanian merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada petani. Traktor dan pompa air dapat mewujudkan program swasembada pangan. Lampung merupakan salah satu lumbung pangan dan daging nasional. Produksi padi berkisar 3,2 juta ton per tahun. Jumlah ini ditargetkan bertambah menjadi 4,2 hingga 4,4 juta ton. Jimmy Irawan dan Rozi Ardiansah melaporkan. Penyerahan bantuan sarana produksi pertanian berlanjut peresmian saluran irigasi tersier di Kecamatan Abung Semuli. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ikut panen raya dan tanam padi dengan mesin. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengunjungi sentra padi Lampung Utara bersama Pangdam Sriwijaya Maijen TNI Iskandar, Gubernur Rido Fikardo dan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara. Menteri meresmikan saluran irigasi tersier Kecamatan Abung Semuli. Irigasi ini mengaliri sawah seluas 400 hektar. Petani bisa meningkatkan produksi padi karena pengairan terjamin sepanjang tahun.
Panen raya di Kecamatan Abung Semuli masih berlangsung. Menteri Pertanian bersama para pejabat ikut memanen padi. Ia optimis Lampung Utara mampu merealisasikan swasembada pangan. Sarana produksi pertanian dan irigasi sudah dibangun. Pemerintah pusat juga memonitor distribusi pupuk dan benih padi. Lampung Utara memenuhi semua potensi swasembada pangan. Selain lahan subur dan luas, alat produksi tambah banyak dan modern. Kerja petani makin efisien karena memiliki traktor pembajak sawah hingga mesin tanam padi. Jimmy Irawan dan Rozi Ardiansah melaporkan. Pemirsa, bencana banjir di Lampung Selatan menimbulkan banyak kerugian seperti gagal panen hingga kerusakan infrastruktur. Pemerintah bertekad mengantisipasi banjir sejak dini melalui normalisasi sungai dan penghijauan. Kawasan sepanjang aliran Sungai Sekampung, Lampung Selatan kebanjiran beberapa kali selama musim hujan. Banjir merusak pertanian, perkebunan, dan infrastruktur. Korban banjir Desa Sukamaju, Kecamatan Sidomulyo mendapat bantuan. Bupati Lampung Selatan Riko Menoza memprogramkan pencegahan banjir sejak dini melalui normalisasi sungai dan penghijauan. Pemerintah juga membenahi infrastruktur jalan. Banjir bukan semata-mata pengaruh alam, namun dampak berbagai kegiatan. Yang pertama menyangkut masalah normalisasi, ya, karena tentunya kita pahami dengan semakin banyaknya orang yang ada di Lampung Selatan, semakin banyaknya pembangunan apapun yang dilakukan, tentunya ini otomatis aliran sungai atau aliran air ini semakin menyempit. Bencana banjir meluas dan hampir merata di seluruh Lampung. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menyalurkan berbagai bantuan agar beban korban banjir berkurang. Rudi Apriyadi dan Al Siswadi melaporkan. DPRD Kota Metro mendukung pengajuan 6 raperda oleh Wali Kota Lukman Hakim. Ke-6 raperda terdiri dari 2 raperda baru dan sisanya perubahan perda sebelumnya. Dewan juga merespon raperda pengelolaan air tanah. DPRD Kota Metro membahas 6 rancangan peraturan daerah atau raperda baru mengenai pengelolaan sampah dan pengelolaan air tanah. 4 raperda lainnya meliputi pencatatan sipil, pajak daerah, retribusi jasa usaha, dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Semua fraksi mendukung pengajuan 6 raperda. PDI Perjuangan merespon raperda pengelolaan air tanah sebagai langkah maju. Metro saat ini terancam dampak alih fungsi lahan dan kerusakan kawasan resapan air. Dengan banyaknya alih fungsi lahan, banyak tumbuhnya usaha dan kegiatan, tentu semakin banyak pula permasalahan terkait dengan air tanah itu. Mengingat air tanah merupakan sumber air utama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk pertanian. 2 raperda baru bakal mendukung kota sehat dan bersih. Pengelolaan air tanah bakal diatur lebih terarah, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. User dan Joko Jodipra melaporkan. Kota Metro bakal menggelar pameran batu akik selama 4 hari bertajuk Festival Batu Nusantara. Kerajinan batu akik diakui meningkatkan pendapatan skala ekonomi kerakyatan. Wali Kota Metro Lukman Hakim mengungkap kesiapan pameran batu akik bertajuk Festival Nusantara di Gedung Wanita 23 hingga 27 April. Pameran berskala nasional ini mengikuti tren pengembangan batu akik sebagai bagian ekonomi kreatif. Lukman Hakim optimis pameran bakal meningkatkan ekonomi kerakyatan. Perajin batu akik Metro berpeluang menambah pendapatan. Pengunjung juga bisa memeriksakan koleksi batu akik sekaligus pembuatan sertifikat. Metro dan beberapa kabupaten lainnya memiliki berbagai batu akik unggulan. Ini sudah pakai akik, saya kekepatkan. Ini masuk di dalam satu program ekonomi kreatif. Dan ini bukan di mana-mana, bukan di sini saja. Ini ada di mana-mana. Pameran batu akik melibatkan komunitas Metro Games. Tren batu akik terbukti membuka peluang usaha baru bagi penambang, perajin, hingga pedagang. User dan Joko Jodipra melaporkan. Wali Kota Bandar Lampung Herman HN menghadiri upacara Hari Kartini di lapangan Saburai. Peringatan ini dimeriahkan berbagai perlombaan dengan peserta organisasi wanita. Peringatan Hari Kartini di Bandar Lampung dimeriahkan perlombaan tarik tambang, balap karung, hingga sepak bola. Peserta terdiri Dharma Wanita, PKK, dan Dekra Nasda. Istri Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana Herman ikut lomba tarik tambang. Herman HN mengharapkan Hari Kartini menjadi momentum pengabdian wanita membantu pembangunan Kota Bandar Lampung.
Ia percaya banyak semangat dan nilai perjuangan Kartini terus bermunculan. Selamat ulang tahun bagi ibu-ibu yang merayakan Hari Kartini 2015 ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih juga tim penggerak PKK Kota Lampung yang mana telah menyelenggarakan upacara HUT Kartini. Wali Kota menekankan semangat Kartini selalu relevan sejak masa perjuangan hingga era modern. Nilai-nilai Kartini terwujud di berbagai bidang. Dari Bandar Lampung, Oki Firmansyah melaporkan. Kabupaten Waikanan memeriahkan hari jadi ke-16 dengan pesta rakyat. Agenda tahunan ini menyertakan ribuan siswa PAUD. Anak-anak antusias mengikuti lomba menari, menggambar, serta mewarnai. Laporan tadi sekaligus mengakhiri iNews Lampung sore ini. Jangan lupa saksikan tayangan-tayangan berita hukum dan kriminal dalam program Cekal. Saya Ferlisian ini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kabupaten Waikanan memperingati hari jadi setiap tanggal 27 April. Pemerintah selalu menggelar pesta rakyat dan melibatkan berbagai elemen masyarakat sampai himpunan anak usia dini atau Himpaudi. Ribuan siswa PAUD mengikuti lomba menari, menggambar serta mewarnai di Islamic Center Waikanan. Peserta lomba mencapai ribuan. Pesta rakyat selama perayaan ulang tahun Waikanan selalu meriah. Anak-anak usia dini dari seluruh kecamatan mengikuti semua perlombaan dengan antusias. Apalagi panitia menyediakan trofi dan hadiah uang tunai. Pembimbing PAUD mengakui persiapan lomba hari ulang tahun Kabupaten Waikanan cukup menyita waktu. Siswa berlatih menari hingga berbulan-bulan. Beberapa PAUD bahkan menyeleksi peserta agar penampilan lebih maksimal. Guru bukan hanya membimbing kecakapan, namun mempersiapkan mental siswa. Dari segi finansial, sarana dan prasarananya, cuma itu aja. Kalau masalah waktu ya alhamdulillah, enak lah, enjoy aja. Peserta lomba menggambar dan mewarnai terus bertambah, sementara lomba menari paling meriah. Gerak tubuh anak-anak usia dini mengundang kelucuan. Peserta rata-rata menampilkan tarian tradisional. Perayaan ulang tahun Kabupaten Waikanan berlangsung sepekan. Agenda perayaan meliputi pentas seni dan budaya, olahraga, serta pasar malam. Dari Waikanan, Dian Pirasta melaporkan.